Salam bagi kita semuanya, keluarga besar, family altar. Pada sore hari ini, kita akan sama-sama beribadah di dalam family altar. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pada sore hari ini Engkau melawat ibadah Eva kami pada hari ini, sehingga nama Tuhan ditinggikan. Hadirlah Engkau ya Bapa, Roh Kudus, Engkau memenuhi kami. Kami rindu Tuhan, mau dekat dengan Engkau. Kami rindu mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu yang boleh berada di rumah, yang boleh mendengarkan live streaming ini dimanapun mereka berada. Tuhan, Roh Kudus, kuasa-Mu mengalir, Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Oh, Jesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah pada sore hari ini waktu kami berikan kepadamu Tuhan. Kau beracara Bapa, dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan yang kami agungkan. Terima kasih Bapa, makasih Roh Kudus. Urapi kami Tuhan, urapi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah kita pada hari-hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, karena kita percaya ketika kita ada di muka bumi ini, Tuhan selalu melihat kita, apakah kita selalu bersukacita di saat keadaan yang tidak baik ini. Baik saudara-saudaraku yang boleh menonton live stream ini, hari ini tema daripada family altar kita pada sore hari ini yaitu kebenaran yang menyelamatkan. Diambil dari Roma 10 ayat 9, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Cukup menarik saudaraku. Kita sore hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan.
Di dalam ayat 9 ini ada dua kata yang hari ini kita akan pelajari. Yang pertama yaitu mengaku. Sebab jika kamu mengaku, apa yang menjadi tuntunan Tuhan lewat perkataan Paulus bagi jemaat di Roma buat kita pada sore hari ini. Karena jikalau kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu telah diberikan kepada kita. Untuk itu sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk percaya kepada Dia. Sehingga di dalam mulut kita ada perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita kembali sedikit ke belakang, dia katakan di ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Untuk itu Tuhan mau supaya lewat kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, mulut kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Bukankah hari-hari ini bahwasanya tema daripada gereja kita, keluarga besar GBB dan Medan Plaja, yaitu righteousness, yaitu kebenaran. Di mana ada kebenaran maka di situ ada kemerdekaan. Untuk itu kita belajar hari ini bagaimana kita hari-hari ini mempergunakan mulut kita untuk boleh memuliakan Tuhan. Karena kata mengaku di sini, mengaku bukan hanya sekedar berkata-kata di dalam mulut, tetapi artinya mengaku dikatakan di seperti ini adalah segenap kehidupan kita, mulut kita, tubuh kita, mata kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, kita pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita bisa bersaksi, sehingga mengaku di dalam Kristus bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini bukan hanya sekedar di mulut saja, tetapi ini adalah perbuatan yang Tuhan mau dari hari ke hari, bahwasanya kelakuan kita, karakter kita berubah hari demi hari di dalam Kristus. Untuk itu saudaraku kita bisa belajar bahwasanya mengaku di dalam mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini merupakan satu peringatan buat kita supaya kita boleh berhati-hati, berwaspada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu-waktu ini adalah jahat. Bagaimana kita mempergunakan kehidupan kita, tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu sangat penting sekali lewat mulut yang sudah Tuhan berikan buat kita. Biarlah mulut kita ini kita naikkan, ada rasa ucapan syukur setiap hari. Karena kita tahu bahwasanya kita hidup oleh karena Tuhan. Kita hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Untuk itu dari pelajaran ini kita mengambil satu rema bahwasanya biarlah mulut kita pakai untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sehingga ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwasanya keseluruhan hidup kita harus fokus, harus berpatokan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi kata bahwasanya aku tidak bisa, aku tidak sanggup untuk melakukan hal-hal yang baik. Tidak ada lagi. Karena kata mengaku di situ bahwasanya keseluruhan hidup kita serahkan untuk Tuhan. Tidak ada satupun yang di muka bumi ini yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Karena kita dibuat oleh Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang kedua, saudaraku, kita akan bahas bagaimana percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, percaya dalam hatimu. Ini satu kata yang cukup mendalam. Karena apa? Karena hari-hari ini Tuhan melihat hati kita. Karena hati diberikan kepada kita supaya hati kita tidak tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Sehingga hati kita dimurnikan, hati kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan. Dengan mulut tadi mengaku, dengan hati percaya. Dan saya percaya inilah yang menjadi satu komitmen buat kita, khususnya buat keluarga FA pada sore hari ini. Karena firman Tuhan berkata, di mana
hartamu berada di situ hatimu ada. Hari-hari ini kita dipertanyakan dengan perkataan seperti ini. Siapakah harta yang paling berharga dalam kehidupan kita? Selain Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Di mana hatimu berada, di situ ada Tuhan bersama dengan kita. Untuk itu Tuhan mencari hati yang suci, hati yang tulus untuk boleh mendekat kepada Dia. Sehingga ketika kita mengaku dan hati kita percaya, maka keselamatan itu ada pada kita. Artinya, keselamatan bukan hanya saja kita bisa masuk surga, tetapi keselamatan berbicara tentang bagaimana damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita. Itulah yang memenuhi seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika kita masih hidup, kita terus berjalan dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwasanya hati kita hanya terpaut kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tentram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini, tentunya Tuhan rindu supaya kita merespon keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena keselamatan yang diberikan kepada kita, itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, hasil baik kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Untuk itu saya berdoa buat semua keluarga, pemilik altar, biarlah walaupun dalam keadaan yang tidak baik, dalam masa-masa yang sukar seperti ini, kita bisa datang sujud menyembah kepada Tuhan. Kita pakai hidup kita pakai tubuh kita untuk boleh menyembah Tuhan. Hati kita yang selalu menyembah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Seperti lagu seperti Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenakanku dan peliharaku umur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Ketika di dalam mulut kita ada puji-pujian dan hati kita yang selalu bersyukur, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Untuk itu, buat semua jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Tuhan rindu ada mezbah yang selalu kita bangun dalam seluruh kehidupan kita. Di masa-masa yang sukar ini, Tuhan ingin menampakkan kasih dan kuasa-Nya kepada kita ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu buat kita semua, percayalah di saat-saat yang tidak baik ini, Tuhan selalu memperhatikan kita. Mari kita buka Alkitab kita, Amsal 16 ayat 20. Firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dan hari ini firman Tuhan jelas memberitahukan informasi kepada kita. Kita bersyukur karena firman yang selalu kita baca, firman itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan biarlah hari-hari ini
ketika kita memperhatikan firman, maka Tuhan akan memberikan kekuatan buat setiap kita semua di tempat ini. Sehingga kita tidak pernah takut lagi, kita tidak pernah gentar, karena Tuhan selalu menyertai kita, selalu menolong kita, selalu membantu kita di dalam kesesakan. Untuk itu, jaga mulut kita. Biarlah mulut kita selalu memperkatakan firman Tuhan. Biarlah mulut kita selalu memuji-muji Tuhan. Menjadi dipakai Tuhan, alat tubuh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka hati kita selalu dibersihkan, selalu dimurnikan. Karena Tuhan mencari hati kita. Dia rindu supaya hati kita terus dipulihkan, terus dipulihkan. Percayalah jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga family altar, bahwasanya Tuhan rindu supaya kita dipulihkan Tuhan, mengalami perubahan hari demi hari. Karena jikalau kita mau bertumbuh, itu adalah keputusan kita. Itu adalah keputusan yang kita ambil. Jikalau kita mau berbuah, itu adalah komitmen kita. Dan saya percaya, dimanapun Anda berada pada saat ini, mendengarkan live streaming ini, Tuhan akan jamah, Tuhan akan pulihkan. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan ketika kita mau menanti-nantikan Tuhan. Ketika kita mau seluruh tubuh kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Percayalah saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat doa yang kita panjatkan, lewat doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhanlah sebagai penolong kita, penjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita. Untuk itu mari ambil komitmen pada sore hari ini, supaya kita mau memakai tubuh kita, mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan supaya mau hati kita yang paling dalam ini menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percayalah, kebahagiaan itu akan menjadi milik kita semuanya. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan, Allah perjanjian, yang tidak pernah ingkar janji. Ketika kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita, maka Tuhan akan menolong kita, akan membantu kita dalam masa-masa yang sukar. Saya berdoa buat semua keluarga kita di tempat ini. Jikalau ada yang sakit, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan. Jikalau ada dalam kelemahan, Tuhan akan berikan kekuatan. Yang terikat Tuhan lepaskan. Karena kita percaya janji Tuhan selalu memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan. Ketika mulut kita memperkatakan firman Tuhan. Maka kita menjadi saksi. Setiap orang yang dekat dengan kita mendapat berkat. Oleh karena perkataan kita, perkataan yang membangun, yang mendorong, yang memotivasi, sehingga seluruh keluarga kita akan diberkati Tuhan. Karena ada perkataan-perkataan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Percayalah, di masa-masa yang sukar, kita pasti bisa berbuah, kita pasti berhasil. Jangan pernah takut, jangan pernah tawar, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Untuk itu, sekali lagi, mari miliki gaya hidup yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Miliki gaya hidup yang selalu mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka apa saja yang kamu kerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Amin.
Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semuanya baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Ketika kita memiliki hati yang gembira, maka kita percaya. Itulah yang menjadikan kita yakin bahwasanya hidup ini adalah miliknya Tuhan. Sehingga jangan pernah ragu, jangan pernah gelisah, terus berjalan dalam Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan itu akan ada pada kehidupan kita, dalam keluarga kita. Maka Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja untuk memulihkan setiap keluarga kita. Dan percayalah bahwasanya firman itu berkuasa. Firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita berada, kita selalu membawa firman. Karena firman Tuhan berkata, di dalam mulutmu aku ada. Di dalam hatimu Tuhan ada. Untuk itu sekali lagi buat keluarga Family Altar, dimanapun Anda berada, percayalah lewat ibadah kita pada sore hari ini. Ibadah ini mengandung janji tentang kehidupan, tentang keselamatan. Karena kebenaran itu telah diberikan kepada kita. Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah membeli kita dengan harga yang mahal. Karena Kristus adalah kebenaran. Karena Kristus, Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memiliki kehidupan. Sehingga kita, kalau kita percaya, kalau mulut kita mengatakan firman Tuhan, dan hati kita percaya kepadanya, maka kita seperti ditanam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, tidak pernah kering dan tidak pernah layu. Apa saja yang dikerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Salam bagi kita semuanya. Kita percaya pada hari ini, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat sisi rumah kita. Bapa, terima kasih buat sore hari ini. Kau telah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau melawat setiap keluarga demi keluarga yang mendengarkan live streaming ini. Aku percaya Bapa, lewat keterbatasan kami Tuhan, walaupun kami bisa mendengarkan dari rumah lewat live streaming, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih hebat, kuasa-Mu luar biasa Tuhan. Engkau menjamah setiap keluarga demi keluarga. Engkau menjamah Bapa. Jikalau mereka ada dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan jamah. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Darah Yesus yang memulihkan. Darah Yesus yang menyembuhkan. Berkati setiap keluarga demi keluarga. Berikan keluarga yang harmonis, rukun dan damai. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat dan kehidupan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap kepala rumah tangga. Sebagai Bapa, sebagai suami, Tuhan berikan hikmat, berikan kekuatan. Menjadi laki-laki yang takut Tuhan. Yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu Tuhan. Berkati setiap ibu, setiap istri dan setiap wanita. Tuhan berkati
biarlah menjadi istri, menjadi penolong, menjadikan sebagai pendoa dalam keluarga. Berkati setiap anak-anak yang sudah Tuhan titipkan buat setiap keluarga demi keluarga. Aku percaya Tuhan, setiap anak-anak kami Tuhan buat berhasil Tuhan. Seluruh studi mereka diberkati oleh Tuhan. Walaupun belajar di rumah, Tuhan akan memberikan kepintaran dan kepandaian. Terima kasih Bapa, buat sore hari ini kami sudah beribadah, kami sudah datang kepadamu. Aku percaya Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Mari saudaraku, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih anak Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, itulah yang menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. God bless you.